Bergulir aksi Baim Wong yang akhirnya angkat bicara terkait isu keretakan dalam rumah tangganya dengan Paula Verhoeven selama ini. Klarifikasi Baim Wong tersebut terungkap dari postingannya di akun sosial media pribadinya yang juga langsung mendapat komentar menohok dari netizen. Hal itu terjadi setelah sebelumnya Baim dan Paula tidak pernah terlihat melakukan aktivitas bersama, baik saat liburan keluar kota. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Baim Wong akhirnya angkat bicara terkait isu adanya keretakan dalam rumah tangganya dengan Paula Verhoeven yang hingga kini masih jadi sorotan banyak netizen. Baim Wong menulis dalam postingan sosial media pribadinya bahwa selama ini dirinya memilih diam di tengah gempuran berita apapun terkait keluarganya, bahkan termasuk isu adanya keretakan rumah tangganya. Baim beralasan bahwa memang ada beberapa hal yang harus ia jadikan berbagai kritikan netizen untuk ia bisa berintrospeksi diri, tapi ada juga yang tidak benar. Hingga Baim Wong meminta doa agar keluarganya pun ke depan tetap baik-baik saja. Saya suka diam gak membalas kalau ada berita apapun. Ada yang harus saya introspeksi diri dan ada yang memang tidak benar. Semua buat saya adalah teguran dengan cara yang beda-beda. Tapi di Lembayung ini saya sudah sangat bekerja keras. Jangan ada fitnah yang memojokkan pekerjaan saya, apalagi dihubung-hubungkan dengan keluarga. Saya mengerjakan Lembayung 1 tahun lebih, dan gak perlu detail saya kasih tahu bagaimana prosesnya. Tapi buat saya, pekerjaan yang saya cintai ini, kalau dihancurkan dengan komen yang tidak benar, saya tidak bisa diam. Karena bisa berkembang menjadi opini negatif yang merugikan banyak pihak, karena proses sebuah film berkaitan dengan banyak pihak. Lain halnya dengan pemberitaan ke saya, kalau saya yang harus rasakan sendiri, buat saya tidak masalah. Maaf, saya harus posting ini, takut melebar kemana-mana. Doakan keluarga kami baik-baik saja. Itu saja permintaan saya. Udah tayang Lembayung, entar baru akur lagi biar filmnya laku dikejar-kejar wartawan. Jadi bikin keluarga gak baik-baik aja, kayaknya dah kebaca marketing film. Kerja keras saya jangan disangkut pautin sama keluarga. Saya doakan yang baik-baik buat kamu, sehat keluarganya dan dijauhin dari masalah. Respon Baim Wong atas komentar menohok netizen pada postingannya. Di tengah bergulirnya isu adanya keretakan dalam rumah tangga mereka beberapa waktu lalu, Baim Wong dan Paula tidak pernah terlihat bersama, termasuk saat keduanya menikmati momen liburan. Paula tampak asik liburan bersama anak-anaknya Keanu dan Kenzo, bahkan hal itu menjadi viral karena Paula terlihat tak ditemani Baim Wong. Demikian juga Baim Wong tampak menikmati liburan tanpa ditemani Paula Verhoeven istrinya. Tampak Baim hanya memboyong kedua anaknya Keanu dan Kenzo pergi ke area tempat bermain trampolin. Namun keberadaan Paula yang seharusnya ada di sisinya untuk menemani buah hatinya itu pun tak tampak batang hidungnya. Lantas seperti apa klarifikasi Paula terkait momen jalan-jalan viralnya karena tak ditemani Baim Wong di sisinya? Selamat pagi. Mana? Masih pada Natal semua gitu.
keamanan. Modalnya ada aja kejadian kalau mau berangkat. Makan sup. Kalau Ade mau makan apa di Semarang? Mie. Sampai sekarang saatnya kita kuliner. Itunya sup. Makanya nanti kapan bisa ya? Sudah ya, maaf ya, terima kasih. Mengejutkan aksi Baim Wong yang kali ini angkat bicara terkait dugaan adanya keretakan dalam rumah tangganya dengan Paula Verhoeven belakangan ini. Lantas seperti apa pula analisa psikolog terkait tanda-tanda adanya keretakan dalam suatu rumah tangga? Benarkah hal itu tersirat pula pada rumah tangga Baim dan Paula? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kabar miring adanya keretakan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memicu psikolog membuat analisa terkait apa saja tanda-tanda adanya keretakan dalam rumah tangga. Menurut psikolog, pasangan yang sudah membangun rumah tangga tidak mungkin semuanya memiliki sifat yang sama, klop atau cocok satu sama lain. Pasti ada saja entah perbedaan atau nilai yang berbeda di antara keduanya. Karena itu, dalam membangun suatu rumah tangga yang harmonis, kedua belah pihak perlu berusaha untuk melakukan penyesuaian diri terhadap satu sama lain. Penyesuaian itu dalam hal apapun untuk menghindari terjadinya perbedaan yang jurangnya terlalu dalam. Dan setiap pasangan juga perlu menarik pasangannya ke tingkat yang mendekati dengan dirinya ketika pasangannya masih jauh berada di bawah. Hal itu untuk mencegah jauhnya ketimpangan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap orang yang saling mencinta. Yaitu orang berumah tangga, gak ada yang pasangannya sesuai dengan keinginan kita pas banget. Dua-duanya dari latar belakang yang berbeda. Dua-duanya punya value yang berbeda. Misalnya gini ya, satu orang value-nya adalah hubungan kasih sayang, bersamaan dan sebagainya. Yang satu value-nya adalah nilai materi. Itu bisa pecah tuh nanti.
Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah membantu menyesuaikan diri untuk bisa setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan masing-masing. Oke, cari uangnya ada, tapi ada batasannya supaya masih ada hubungan dengan keluarga lebih akrab dan kemudian bisa jalan sama-sama. Misalnya seperti itu. Love language. Satu orang love language-nya adalah ya sudah, saya sayang sama kamu nggak ngelihat dari perilaku saya. Yang satu love language-nya harus dipeluk, harus dicium. Pada satu titik kalau lagi jenuh itu bisa ribut. Makanya saya tadi bilang cari pertengahannya. Dan kalau kita di dalam keluarga memang tahu kita tidak sama dengan pasangan kita, yang paling pasti dan paling berproses itu adalah adanya perubahan pada diri kita masing-masing. Apalagi gini ya, kalau misalnya dari kecil atau perkawinan awal mereka datang dari lingkungan yang habis kuliah terus kemudian membina rumah tangga, itu masih sama-sama dari nol, makanya susah senang otak kita berkepikiran adalah cari nafkah, membesarkan anak ini gini. Tapi begitu nanti di tengah jalan satu lebih mapan dari yang lain, satu punya karir kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, satunya misalnya di rumah aja, itu bisa jadi perpecahan. Kenapa? Bilanglah ngomongnya nggak nyambung dan sebagainya. Makanya kita harus berkembang berdua. Nggak bisa satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih rendah dari yang lain. Kalau yang lebih tinggi, tarik yang lebih rendah perkembangannya. Gitu. Psikolog juga mengungkap bahwa lamanya usia pernikahan pasangan juga tidak menjamin rumah tangga pasangan tersebut terbebas dari perpecahan. Pasalnya, semakin lama usia pernikahan, akan cukup banyak pula cobaan yang dialami pasangan dalam menjalaninya. Pemicunya bisa terjadi dari banyak faktor, di antaranya faktor ekonomi, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang keluarga, apalagi kalau ada perbedaan keyakinan. Perbedaan-perbedaan tersebut menurut psikolog kalau masih ada dalam suatu pernikahan, maka sewaktu-waktu bisa jadi akan memicu terjadinya prahara. Karena itu psikolog menekan bahwa agar rumah tangga tetap bisa bertahan di tengah adanya ganjalan tersebut, diperlukan kedua insan, suami dan istri untuk bisa beradaptasi terhadap satu sama lain. Ya banyak lah yang tadi saya bilang, kalau ekonomi udah ditunggu katanya mau berubah pasti bisa. Kalau misalnya budaya misalnya, dari dulu sama ini bolak-balik beribut karena masalah beda keluarga, beda latar belakang dan sebagainya, akhirnya memuncak gitu. Tiap kali ada masalah ujungnya tuh adalah ke perbedaan itu, atau perbedaan misalnya keyakinan itu juga bisa. Jadi sebetulnya yang membuat itu banyak sekali. Pada waktu kita masih mau berusaha bertahan, tapi begitu kita nggak mau berusaha lagi ya sudah selesai. Berdampak ke semua, ke anak, ke dia, ke itu semua berdampak. Apalagi pada waktu mereka berkongsi, dampaknya besar banget keuangannya. Kalau misalnya mereka terkenal sebagai pasangan yang di media sosial, begitu potong kongsi atau pecah kongsi, kan endorsementnya jadi beda, itu gak yang satu ke sana apa yang ke sini gitu. Jadi sebetulnya kemungkinannya ya banyak sekali dampaknya kalau dari sisi macam-macam gitu. Dan itu yang harus sudah dipikirkan sebelum kita melakukan tindakan seperti itu. Sebetulnya sih kalau saya ngelihatnya, orang itu kalau dia mengatakan saya kurang sabar, apalagi artinya belum sabar. Kalau dia bilang katanya saya udah berupaya segala-galanya, artinya baru aja dia berupaya 1 atau 2 dia pikir udah segala-galanya. Keyakinan dia bahwa dia akan mendapatkan perubahan dalam dirinya itu penting untuk bisa beradaptasi dengan satu dengan lain. Mengejutkan analisis psikolog terkait tanda-tanda keretakan pada rumah tangga yang bisa juga terjadi pada Baim Wong dan Paula Verhoeven. Lantas, seperti apa pula geger postingan Baim Wong sebelumnya soal keinginannya memiliki istri 2? Dan seperti apa Paula menanggapinya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Netizen digegerkan isu adanya dugaan keretakan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ternyata Baim Wong sempat memposting di akun sosial media pribadinya di mana ia singgung tentang ingin memiliki istri 2 alias poligami. Gak nyangka kepikiran ini, tapi sebenarnya boleh gak punya bini 2. Tulis Baim di akun sosial media pribadinya yang sontak saja ditanggapi ramai-ramai oleh netizen dengan beragam nada, setuju, tidak setuju, atau menyerahkan semuanya kepada Baim. Jangan dulu bang, gue belum kebagian. Malam ini tidur di teras bang. Bukankah Baim sudah banyak dan lama pacaran dulunya? Mau nyari model kayak mana lagi? Nurutin hawa nafsu gak ada habisnya loh Om Bam. Yuk fokus bahagiakan keluarga, bahagiakan mamanya anak-anak yang sudah beri 2 anak lucu. Kedepan kita nggak tahu takdir. So yang di hadapan sekarang lebih mulia niatnya. Komentar netizen bernada nasihat. Tak hanya netizen, Paula Verhoeven juga sempat menanggapi postingan Baim tersebut sebagai sikap iseng dari suaminya. Bahkan ketika itu Paula dan juga keluarganya menilai bahwa postingan Baim tersebut sebagai angin lalu. Enggak berarti ya untuk pembangunan rumah. Udah ada targetnya untuk rumahnya. Nah kemarin nggak datang ke ulang tahun mertua, kenapa mungkin Kak Paula katanya? Tahu aja, nggak tahu Mbak Imung aja sih. Tapi kaget kalau buat seperti itu, setuju nggak Kak? Apa? Kalau misalkan mengizinkan nggak? Mundur. Ya mau jalan nih Kak. Mau jalan ini mukanya kan gede loh. Iya. Tapi tahunnya enggak mungkin. Atau seperti apa? Apa? Nggak mau pikirin mah kalau itu mah. Tapi memang dia suka iseng atau jalan Mentok ke orang nih. Nggak mungkin. Nggak tahu, saya juga ketawain aja lah kalau kayak gitu mah kayak nggak tahu Mbak Imung aja. Ah? tapi tahu tulisan itu. Tahu. Apa bilang dulu nggak pas mau posting? Nah, bilang lah ya. Enggak sih kalau ke aku sih kayak gitu-gitu udah sesuatu yang apa ya namanya nggak dibikin pusing juga ya, soalnya kan juga Mbak Im kan emang suamiku kan jahil ya, jadi kayak gitu-gitu dianggap angin lalu aja. Berarti udah nggak asing ya Paula? Udah nggak asing. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.